Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiun yang terhormat, ini ada informasi penting terkait wacana pensiun yang akan mendapatkan pesangon sebesar 1 miliar yang telah direncanakan oleh Menpan RB beberapa tahun lalu. Terkait rencana tersebut juga sudah dikomunikasikan ke Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani. Rencana tersebut juga sempat dijelaskan oleh Yeni Sucipto, tenaga ahli media Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Berikut penjelasannya. Ini ya, mendengar pernyataan dari Kemenpan RB, ya saya bilang bahwa itu memang benar kalau kita bicara 1 miliar, tapi dihitung gitu loh. Mungkin tidak secara komprehensif disampaikan secara teknis ininya ya, operasionalisasinya, bahwa ada skema yang berubah dari PSYugo menjadi fully funded. Oke, gitu ini ada perubahan skema. Fully funded ya. Kalau dulu PSYugo itu kan diberikan ketika ketika pegawai itu pensiun langsung dari APBN. Pengabdiannya selesai. Begitu. Sehingga kemudian itu yang menyebabkan pembekakan di APBN rata-rata dalam 1 tahun 5-6 triliun. Okay. Nah, ketika kemudian skema fully funded itu dikenakan di tahun 2018, ini adalah skema yang kemudian menjadi bagian dari sistem yang yang dirombak, bagian dari reformasi birokrasi, tetapi bicara soal aspek kesejahteraan PNS. Ini artinya di sini skemanya adalah skema ini kemudian tidak bicara 75% dipotong dari 75% diberikan kepada teman-teman PNS, kan begitu. Tetapi fully funded itu adalah skemanya dia bisa full didapatkan, tetapi itu adalah kombinasi antara APBN dengan iuran. Sumber anggarannya. Ketika ditotal, ya kan, ketika umpamanya dia masuk usia 30 tahun, ketika dia keluar pada usia 50-an tahun, 50-an tahal, itu bisa kemudian dia menerima antara 1,2 sampai 1,5 miliar. Itu pun di golongan yang paling rendah loh ya. Kalau skema selama ini kan kita bicaranya adalah dana pensiun dan jaminan hari tua, ya kan? Atau kemudian di fully funded itu nanti kemudian bayangannya dari Pak Cahyo tadi mau menambah tabungan pensiun, itu bisa saja untuk bisa mengakumulasi itu. Dan itulah yang sebetulnya dibahas kemarin, itu bisa memberikan kepada pegawai itu sekaligus ketika dia pensiun, diberikan sekaligus jumlah tabungan yang selama ini dia dikumpulkan dan diharapkan mencapai 1 miliar. Betul. Nah, skema ini kan sebenarnya kan belum selesai menunggu dari PP gitu loh. PP-nya kan belum jadi, ya kan? PP ini yang menjadi acuan untuk kemudian menyusun skema, ya kan? Iuran untuk dana pensiun, jaminan hari tua, atau mungkin tadi yang disampaikan adalah tabungan pensiun, itu seperti apa? Kalau pakai PSYugo itu kan baru 4,75% dari akumulasi semuanya, ya keseluruhannya. Yang dipotong dari gaji pegawai. Dari gaji pegawai plus kemudian ketika diberikan itu ada tambahan APBN, kan begitu. Nah, untuk yang fully funded, ya kan? Tapi kalau PSYugo kan langsung dari APBN saja, ya kan? Murni APBN. Dan yang selama ini berjalan? Iya, murni dari APBN saja. PSYugo. Iya, PSYugo seperti itu. Ketika dia keluar, ya sudah menggelontor begitu saja untuk dana pensiun itu. Yang akan diterima oleh pensiunan itu setiap bulan. Betul. Nah, ini yang kemudian skema ini yang kemudian difikirkan oleh Kementerian Keuangan ketika dia masuk begitu kan menjadi pegawai, atau kemudian sudah 5 tahun atau 10 tahun, ini kemudian skema ini dirubah gitu loh, ya kan, untuk menjawab soal reformasi birokrasi di aspek kesejahteraan itu. Yang tadinya gitu loh. Yang tadinya keseluruhan dari APBN, sekarang itu ada potongan dari gaji pegawainya. Betul, gaji pegawai itu potongan. Apakah potongannya nanti boleh dikata 4-6%, bahkan bisa 10% sampai 15%, atau bahkan 25%, itu nanti kan melihat skemanya seperti apa. Saya pikir begini, ini juga kemudian perlu difikirkan, setiap tahun itu kan rata-rata belanja pegawai ini kan mengiringi inflasi ya. Dia 3-5% kan pasti naik.
Nah, itu berimbas pada skema yang akan kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Saya pikir seperti itu. Nah, pilihan PSU Go sama fully funded ini sekarang sudah ditetapkan belum? Kalau fully fundednya belum. Belum. Ya kan belum berjalan karena PP-nya belum Bukan, ada. sudah disepakati belum? Kalau presiden sudah setuju, tinggal kemudian harus kemudian skemanya gitu kan secara operasionalisasi, coba kemudian Kementerian Keuangan sudah selesai atau belum, kemudian baru menurunkan itu. Kalau kemudian kita salah menghitung, nanti kan juga akan menjadi sebuah kebijakan yang akan salah. Artinya kalau kita bicara soal skemanya, sebetulnya sekarang pemerintah sudah setuju bahwa yang dipilih adalah fully funded. Ya, fully funded. Fully funded. Fully funded sejak tahun 2018 gitu. Cuman skema perhitungan angkanya berapa persen, itu yang sekarang sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan. Ya, gitu. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kemenpan RB, karena kan mengenai formulasi ini, mengenai kenaikan juga berdasarkan pada kinerjanya gitu loh. Makanya kalau kita bicara reformasi bukan aspek satu saja, tapi bicara soal kinerja. Kalau kinerjanya kemudian turun, ya tidak mungkin kemudian dia mendapatkan dana pensiun dan jaminan yang lebih bagus. Oke, itu kan bicara soal pensiunan yang akan diterima setiap bulan. Nah, kalau soal tabungan yang tadi disebutkan sama Pak Menteri, apakah itu juga dibahas? Ya, saya pikir ini akan menjadi sebuah skema yang akan dibahas di Kementerian Keuangan. Kita akan menunggu kemudian hasil akhir dari Kementerian Keuangan seperti apa. Karena tabungan yang tadi disebutkan, yang saya tangkap, ini bukan bicara soal PSU Go atau fully funded, karena ini adalah tabungan dari pegawai sendiri. Nah, itu yang kemudian kita tunggu kan gitu. Baik. Karena kan kalau kita memahami di tahun 2018, ketika ada fully funded itu yang penting ada bisa mengcover dana pensiun dan jaminan hari tua. Ya kan, untuk kemudian mengarah kepada perhitungan skema yang kemudian diinginkan gitu loh, skema yang diinginkan ketika dia menerima pensiun dan tidak membebani APBN, intinya seperti itu. Oke, tapi bukannya selama ini memang pensiun itu pasti akan membebani APBN, dan itu sampai kapanpun akan begitu. Iya, tetapi pembekakannya tidak kemudian, ya kan, rata-ratanya peningkatannya tidak terus signifikan gitu dan loh. Peningkatannya itu yang sekarang menjadi tanggungan dari pegawai negerinya. Betul, karena kan selama ini kan yang tadi saya sampaikan, PSU Go itu murni dari APBN, tidak ada iuran gitu loh, tidak ada iuran yang dikeluarkan dari teman-teman PNS gitu loh, sehingga ketika dia menerima dia kecil gitu loh, ya kan. Ketika skema ini dijalankan gitu kan, ada APBN, ada iuran. Ketika belanjanya naik gitu kan, bukan belanja pegawai atau yang diterima setiap bulannya naik, otomatis kemudian berpikir iuran kemudian ada, ya kan. Itulah kemudian ada kombinasi gitu loh. Kalau selama ini pensiun itu hanya sekitar 75% dari gaji pokoknya. Nah, harapannya dengan fully funded ini, dengan ada beban kepada pegawai juga, itu penerimaannya 100% dari gajinya. Bisa 100% dari total gajinya.